بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimanillahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kesehatan, juga waktu, usia, dan nikmat iman dan Islam yang masih ada pada diri kita semua, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menapaki jejak langkah perjuangan beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita bagian dari golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Gimana kabarnya Bapak-bapak? Nah, setelah lama sekali kita nggak ketemu nggih. Kurang lebih mungkin ada 4-5 bulan nggih. Wah, 5 bulan. Saya nggih ngajar niku nggih pun dangu, Pak. Pun buat enten ngajar niku pun dangu. Nanti nggak tahu nanti rasanya ngajar lagi gimana rasanya. Ya, kemarin juga ngisi pengajian pertama itu di Wonorejo itu. Setelah ya 5 bulan juga nggak ngisi. Ya, baru mulai kembali ngisi ada pengajian. Tapi untuk Dono Yudan sendiri sampai hari ini pengajian ba'da maghrib belum ada. Tapi kalau subuh jalan terus. Sejak corona ada itu pun tetap jalan. Ba'da subuh paling ya sekitar 5 sampai 10 menit. Ya tausiah singkat. Alhamdulillah pada pertemuan yang berbahagia kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluknya Allah. Bahkan ikan yang ada di laut yang tidak tersentuh cahaya itu ikut mendoakan orang-orang yang thalabul ilmi. Insyaallah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah kemarin diisi oleh Ustadz Wahid nggih. Kemarin pas hujan terus niku Mas nggih. Pinten Mas? Wah, 7 alhamdulillah. Kemarin adab terhadap orang kafir nggih. Ya, sekarang adab terhadap hewan. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar bahwasanya Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama yang menyebarkan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Lil alamin, kepada seluruh alam. Islam itu bukan hanya agama ritual yang hanya berkutat pada masalah sholat masjid. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Orang yang benar-benar memahami Islam dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Islam, dia akan benar-benar berkasih sayang kepada semua yang ada di muka bumi ini. Kalau kemarin kepada orang kafir, hari ini bahkan kepada hewan. Makanya di dalam Al-Quran pun kita banyak dapatkan cerita-cerita, bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama surat. Coba, ada hewan apa saja Pak yang dijadikan Allah sebagai nama surat? Nah, surat yang kedua saja sudah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Al-Baqarah. Kemudian An-Naml, semut. An-Nahl, lebah. Terus
Al-ankabut, laba-laba. Al-fil, gajah. Apalagi? Ya ada 5 ya, kalau kurang lebih ada 5. Artinya hewan ini juga bagian dari sarana kita ibadah. Bagaimana yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang disebut ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas tradisi, atau ya sholat, haji, puasa, ya, sedekah, bukan hanya itu yang disebut ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam salah satu kitabnya, bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Semua aktivitas, semua nama, segala bentuk aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran au batinan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi atau amalan hati, maka itu disebut dengan ibadah. Dan ibadah itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Maka sebenarnya semua yang kita kerjakan tuh bisa bernilai ibadah. Kalau itu mendatangkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah akhlaquhu Al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau melihat Al-Qur'an berjalan, artinya orang yang benar-benar mempraktekkan Al-Qur'an, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita melihat ya kita dengan belajar. Semua dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Seorang muslim menganggap kebanyakan hewan adalah makhluk yang dihormati, sehingga ia akan menyayanginya sesuai dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hewan-hewan tersebut. Seorang muslim akan berpegang teguh dalam bersikap terhadap hewan tersebut dengan adab-adab sebagai berikut. Jadi di kitab ini dia akan dijelaskan tentang adab-adab kita terhadap hewan. Salah satu kisah yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, bagaimana luar biasanya ketika Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja yang rakyatnya itu meliputi jin dan manusia. Masya Allah. Pada saat itu Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan bala tentaranya. Ketika di perjalanan ternyata Nabi Sulaiman melihat kawanan semut yang sedang jalan, keluar dari sarangnya. Maka ketika melihat itu, Nabi Sulaiman pun memerintahkan kepada semut-semut itu untuk masuk ke sarangnya. Supaya apa? Supaya mereka tidak terinjak oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman, karena mereka tidak menyadari adanya semut di bawah. Di dalam ayat disebutkan fatabassama dhahikan. Semut itu tersenyum, Pak. Semut itu tertawa dan tersenyum. Artinya mereka tuh punya perasaan. Hewan itu kalau kita sayangi, panjenengan sing mungkin melihara sapi niku nek sing apa nek bahasane pawang nggih, pawang. Makanya nek di kebun binatang niku nggih enten pawang nggih. Dia pasti akan jinak dengan pawangnya. Nah, saya tuh pernah dapat cerita dari ustadz saya. Beliau sekarang di Balikpapan, Kalimantan. Tapi aslinya beliau ini orang Boyolali. Ya. Beliau punya sapi dulu ketika masih remaja. Itu kalau enggak beliau yang ngasih makan, itu sapi ini tuh kalau agak enggak kurang seneng gitu lah. Tapi nek beliau yang datang itu langsung ditaruh tangan itu membawa itu tangannya langsung dijilati, Pak. Karena saking senengnya katanya begitu. Ya, walau alam saya sendiri belum pernah melihara sapi. Ya. Ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fi kulli dzati kabidin kharra'i ajra." Masya Allah ya. Pada setiap yang memiliki hati yang panas, dalam kurung hewan, ada pahala. Jadi hewan itu pun bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan pahala. Bahkan di dalam banyak kisah, salah dua,
Kisah yang pertama, kisah seorang perempuan, disebutkan dalam satu riwayat pelacur, ketika dia di padang pasir ketemu hewan yang hina, anjing, tapi kemudian karena kasih sayangnya dia kepada hewan, kepada anjing ini, anjing kehausan diberi minum, maka dengan sebab tersebut Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Tapi ada kisah yang lain, seorang wanita kemudian mengurung seekor kucing, tidak memberinya makan, sampai akhirnya kucing itu meninggal. Mati kucingnya, Pak. Dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan memasukkannya ke dalam neraka. Maka hewan ini juga perlu kita perhatikan. Terutama kalau di masyarakat kita adab menyembelih. Ini saya kadang-kala masih, ya Allah kok orang mesake ya. Koncone disembelih tapi liyane iki nonton gua. Ini kayak sama saja membunuh sebelum dibunuh ya. Ya. Jadi yang dibunuh fisik psikisnya dulu. Dan itu pun dilarang oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah saja bilang ketika kalian akan menyembelih, jangan menyembelih di depan hewan yang akan disembelih. Karena itu akan menyakiti hatinya, bukan menyakiti lagi. Ibaratnya dia udah sangat ketakutan itu. Makanya panjenengan kalau lihat kurban itu, sapi matanya melorok, Pak. Mungkin pernah lihat lagi. Matanya merah kayak mau keluar itu. Wah, itu berarti udah ketakutan sekali itu, Pak. Nah, kalau di kampung istri saya, di Magetan sana itu, Masya Allah, Alhamdulillah, masyarakatnya sudah banyak yang paham karena lingkungan masjidnya itu benar-benar hidup, kajiannya juga rutin, pengajiannya juga rame, ya. Jadi masyarakat itu sudah paham lah. Jadi jarak tempat nyembelih sama jarak tempat hewan itu jauh, Pak, jaraknya. Mungkin ada sekitar 200-an meter itu. Jadi benar-benar dijaga, jangan sampai ada hewan kurban yang melihat temannya mati. Melihat aja nggak boleh, Pak. Apalagi sampai menyaksikan ketika diborok itu. Nah, ini menjadi catatan kita bersama, terutama panjenengan yang punya pengaruh di tempatnya masing-masing bisa memberikan arahan kepada masyarakat. Supaya benar-benar yang kita sembelih itu berkah. Karena itu juga menghilangkan salah satu yang menjadi hilangnya berkah hewan kurban kita. Baik. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Ini hadis sahih, maknanya umum, artinya menyayangi itu kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada istri, anak. Kalau kepada istri, anak wajib, keluarga, kaum muslimin, kaum mukminin, tapi kepada seluruh makhluk, bahkan kepada kaum kafir, pada orang-orang kafir pun kita tetap harus saling berkasih sayang. Tapi dalam tanda kutip, ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Sayangilah siapa yang berada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Kalau dalam sebuah ada perkataan itu mengatakan, kamu akan diperlakukan sesuai dengan apa yang kamu perlakukan kepada orang lain. Maknanya, kita ini akan mendapatkan perlakuan dari orang lain sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita ketemu orang melengos, nggak mau salam, nggak mau senyum, maka orang ketemu kita pun akan bersikap demikian. Tapi kalau kita bersikap ketika ketemu orang ramah, senyum, sapa, syukur-syukur ngei duit, amplop, insya Allah orang itu akan senang sekali ketemu kita. Kita akan menjadi sosok yang dirindukan. Apa nek duitnya, Pak, ya. Tadi itu, Pak, saya sedikit cerita, Saya tadi pagi itu dari pagi sampai asar itu
di Gemolong. Jadi saya bikin rekening BNI itu sama istri saya. Sudah pakai surat domisili, ternyata sekarang nggak boleh. Ya, ditolak. Terus apa namanya, BNI-nya minta minta KTP saya. Saya sendiri nggak bawa KTP tadi. Akhirnya ya sudah. Padahal nunggunya itu 1 jam lebih di BNI. Ya Allah. Ngerti ini ki wis terasa daftar mau. Ya. Akhirnya setelah itu terus Jumatan tadi pulang itu belanja. Kemudian ketika saya pulang, saya ketemu bapak. Itu waktu terik panas sekali Pak. Tadi siang kalau jenengan keluar itu sekitar jam ya ba'da Jumatan panas sekali Pak. Itu saya lihat bapak jualan golok, parang, ya pedang, itu, jalan kaki. Panasnya luar biasa itu. Mungkin panjenengan sing di Gemolong ketemu. Beliau orang Sidoarjo katanya. Terus saya hampiri. Saya tanya dari mana? Dari Sidoarjo. Jalan kaki Pak, nggih Mas. Terus ya saya lihat-lihat gitu. Kok enak sing apik, akhirnya saya minat beli itu. Ya, beli apa namanya? Pedang sing dalam stick itu, ya, buat jaga-jaga. Bukan samurai, yang stick. Ada kan sing samurai stick itu. Ini soalnya ya beberapa bulan ini itu kejadian pembunuhan tuh banyak terjadi. Di Lampung, di Tegal itu kemarin terakhir di mana? Sukoharjo itu luar biasa sekali ya. Kaget itu. Yo kita perlu juga punya weten-wetenan Pak nggih. Ya, penting gantung ngono ben weten-wetenan ya. Perlu itu Pak nggih. Karena saya loncat cerita nggih. Ini cerita tentang maling. Saya tuh pernah lihat di YouTube ada bukan di YouTube, bukan di ya di YouTube. Di YouTube ada seorang ibu, dia tinggal di alas di daerah Blora. Karena dia beli tanah di situ ditipu, katanya di situ akan dibangun pabrik, dibangun perumahan. Ternyata itu padahal itu lokasi jauh dari perkampungan, mungkin ada puluhan kilo dari perkampungan. Akhirnya daripada tanahnya nggak tergarap dan takut hilang kan, dia garap tanahnya. Nah, sewaktu dia tinggal di situ didatangi laki-laki, ibu ini sendiri Pak, anaknya sudah kerja semua, didatangi sama ya laki-laki nggak jelas lah, orang jahat lah yang jelas. Nah, kebetulan di situ ada parang bekas orang kerja buruh babati kebunannya itu. Nah, akhirnya diambil parang itu, terus ibunya itu ngomong, kalau kulitmu udah nggak mempan sama pedang Mas, Rene Mas, digituin. Padahal ibunya itu cerita itu ndredeg luar biasa. Ya, iya. Wong dia sendiri cerita, dia membelih ayam itu nggak berani, membunuh tikus itu nggak berani. Ya itu, tapi penting itu nggih. Itu kita perlu sebagai ya bela diri kita lah, untuk membela diri kita. Ya. Baik, kemudian setelah saya cerita-cerita itu, saya belilah itu. Ini bukan maksud saya untuk riak, tapi sebagai pelajaran nggih. Saya beli itu tadi harganya itu dihargai 220.000. Tapi terus bapak bilang pas mohon 200 Mas gitu. Tapi terus saya kasih 250 ya. Lah saya kasihan bapak udah keringetan capek. Niki Pak, nggih jenengan beli makan minum. Terus bapaknya setelah cuman tambah 50 Pak. Itu matanya berbes Pak. Langsung berbes Pak. Langsung dia makasih Mas G, tapi bahasa Jawa tadi. Makasih Mas G. Intinya moga-moga intinya didoakan lah sampai dengan segala macam doa kebaikan lah intinya. Ya Allah. Saking senengnya Pak. Ya. Saya tanya, loh jenengan kok nggak naik motor mawon Pak? Motornya dipakai anak Mas. Kalah karo anak. Ya Allah, saya lihat ya sekarang ini banyak juga anak-anak itu yang sangat tidak peduli dengan keadaan orang tuanya. Setelah itu saya jalan, nah di perjalanan itu Pak, anak saya tidur kan, saya masih kecil, sendalnya jatuh. Ada mungkin sekitar 300 meter.
Ada yang jawel, mas sendalnya jatuh. Itu padahal jaraknya jauh Pak. Jaraknya jauh nggak deket. Ketika saya balik itu mungkin sekitar 20 meteran itu tiba-tiba ada mas nyebrang. Ngambilkan sendal saya. Padahal nggak tahu kalau saya yang maksudnya kalau saya bakal balik itu loh. Kok ya bisa mas itu. Ngapain coba? Padahal orangnya di seberang. Orang bakulan sate apa-apa tadi itu. Ya terus saya mungkin ya ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan tadi. Kalau kita baik sama orang, orang pasti akan kembali baik dengan kita. Termasuk kepada orang-orang yang susah itu Pak, itu penting sekali Pak. Karena mereka itu saudara-saudara kita yang perlu kita tolong. Kalau panjenengan ketemu jualan-jualan sing yes murah-murah, panjenengan beli itu jangan karena butuh Pak. Tapi dengan niatan mereka jualan tuh bukan untuk jadi kaya, tapi untuk apa? Untuk makan. Terutama ya yang dari terdekat tetangga-tetangga kita. Baik. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian adab kita yang kedua adalah mengasihani dan menyayangi. Karena Rasul bersabda ketika beliau melihat orang-orang terlalu menjadikan hewan-hewan burung sebagai sasaran lemparan mereka dengan anak panahnya. Di sini di buku ini hadisnya ada tapi salah. Yang artinya Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dan An-Nasa'i. Ini termasuk pesan untuk orang-orang yang suka bedil. Bedil itu boleh nggih? Boleh mboten? Boleh. Asal itu dimanfaatkan. Tapi kalau sing ditembak ngrempret ngono ya janganlah. Ya. Atau mungkin kutilang ya. Petani jadi hama nggih. Ya. Ya. Tapi nek hama insyaallah boleh. Ya. Tapi kalau niatnya sekedar buat hiburan, kan biasanya wong buru niku hobi nggih. Hobi niku nggih karena hiburan kan. Ya. Nembak manuk-manuk cilik, kemudian setelah dapat dibuang, jangan. Terutama di sini juga ada hadis lain yang menyebutkan tentang larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil anak burung. Di sini disebutkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari menahannya ketika hendak membunuhnya. Juga karena sabda beliau ketika melihat seekor burung yang sedang terbang berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil oleh seorang sahabat dari sarangnya. Beliau bersabda, "Man faja'a hadhihi biwalidiha, ruddu 'alaiha waladaha ilaiha." Ya. Nabi bertanya kepada para sahabat ketika beliau melihat seekor burung terbang di atas. Jadi burung itu muter-muter. Siapa yang telah menimpakan musibah kepada hewan ini dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anaknya kepadanya. Artinya hewan itu punya naluri, punya perasaan. Kalau panjenengan punya anak, anaknya diambil sedih mboten? Sedih. Ya. Tapi kemarin ada yang jual anak 30 juta nggih. Di berita niku, karena desakan ekonomi anaknya dijual 30 juta. Nah, saya lihat di berita nih. Kok sampai ya anak dijual barang. Ya, jadi nggak boleh nggih ketika kita melihat mungkin ada susuh manuk enek anake. Ya. Ini larangan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau saya sendiri dulu ya pernah Pak. Ya. Masa kecil tuh bahkan susuhnya manuk elang Pak. Kalau di sini mungkin sudah nggak ada ya. Kalimantan sana kan banyak burung-burung aneh-aneh itu. Saya manjat itu mungkin ada sekitar 20 meter itu. Pohon, nggak nyampe 20 meter ya, sekitar 13 meter ada, 15 meter. Pohon mangga tapi mangga yang udah tua banget, tinggi banget. Elang itu nggak akan bersarang kecuali di tempat yang tinggi. Saya panjat itu, anaknya waktu itu ada 2. Ya sudah bulu jiting itu. Tahu bulu jiting nggak Pak? Tahu. Nah,
Soalnya saya semasa kecil di Kalimantan tuh ya hobi ini petualang, Pak. Tuh pulang ya, kayak bocah hilang. Ya. Ya, senengnya ya mainnya ke hutan, cari-cari ikan, ya. Kadang ya ikut-ikut orang nembak itu semacam-macam. Tapi terus burungnya itu saya pelihara karena waktu itu saya masih di pondok, nggak ada uang ya, karena elang itu kan harus daging. Sedangkan waktu itu nggak punya uang untuk beli ikan apa beli ayam. Akhirnya saya kasih makan roti, sama saya kasih makan gulai. Ya. Karena waktu itu pas zamannya di pondok itu banyak yang akikah diantar ke pondok. Nah, kadang itu kan sampai 2-3 hari. Saya kasih gulai itu malah mati. Ya. Itu pas saya ngambil, Pak, itu induknya muter-muter di atas pohon. Nah, itu nggak boleh karena menyakiti perasaan hewan tersebut. Ya termasuk kepada hewan-hewan kecil juga, Pak, nggih. Kalau bisa nggih kita jangan sukalah membunuh. Kalau memang itu tidak membahayakan kita atau memberikan mudarat kepada kita. Semut pun itu salah satu hewan yang sering kita bunuh nggih. Karena semut itu disabdakan oleh Nabi salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Kecuali kalau hewan itu membahayakan kita. Baik, kemudian yang ketiga, menenangkannya ketika hendak menyembelihnya atau membunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qatla wa idza dhahabtum fa ahsinud dzabha wal yurih ahadukum dzabihatahu wal yuhidda syafratahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka apabila kalian hendak membunuh, maka baguskanlah cara membunuhnya. Apabila hendak menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelihnya. Dan tenangkanlah hewan sembelihan dan hendaknya menajamkan pisau. Ini diantara adab kita ketika kita menyembelih. Kalau dahulu masih ada bunuh-membunuh ya, karena masih ada perang. Tapi hari ini kita tidak ada perang, tidak ada bunuh-membunuh. Karena di masa Nabi pun untuk membunuh tawanan, karena Nabi itu pernah membunuh orang-orang Yahudi yang berkhianat ya, di waktu pembebasan perang apa itu yang mendapat banyak sekali ghanimahnya itu, saya lupa. Jadi ada Rasulullah, kemudian ada sumur, itu dipenggal orang-orang Yahudi itu dan dimasukkan ke sumur, dikubur di sana. Itu pun harus dengan cara yang baik. Nah, mungkin Pak Tamrin juga ada pengalaman. Di Saudi masih ada nggak, Pak? Pancong nih gue. Nah, saya pernah baca di masjid apa itu. Itu katanya ya yang kelas-kelas berat itu hukumannya dipenggal. Dipenggalnya di depan umum gitu. Ya. Jadi iya diumumkan. Itu luar biasa itu. Itu juga salah satu hukum dalam Islam. Ya memang ngeri nggih, tapi sesuai dengan perbuatannya. Jadi ketika kita menyembelih, ini yang sering terjadi juga di masyarakat kita, ya, di tempat-tempat kita, goloke kurang landep. Nah, kalau kita benar-benar Pak sesuai sunnah, sesuai contoh dari Nabi, kalau panjenengan mungkin ada, saya pernah ya biasanya sebelum hari H kurban itu kan banyak di share-share tentang yang tim-tim nyembelih nih loh. Ya, itu nyembelihnya masya Allah sekali Pak, seret, dah. Atau ditarik, seret. Kalau kita kan, ya, masya Allah masih mesake. Ya. Ya, itu sebenarnya ya nggak boleh seperti itu. Seharusnya itu memang benar-benar ya langsung. Jadi benar-benar parang itu sing pajem. Sehingga sembelihan itu nggak merasakan sakit yang lama, sakitnya sebentar. Kalau dia egrek itu kan yo ngerasane lorone sampai sampai pola-pola itu kan ya biasanya karena lama itunya, karena pisaunya tidak tajam itu. Ya. Kemudian yang tadi juga tidak boleh menyembelih kurban
disaksikan oleh temannya, oleh kambing atau oleh korban lainnya, oleh sembelihan lainnya. Kemudian keempat, tidak menyiksanya dengan cara apapun. Kita dilarang membiarkan hewan kelaparan, memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu ia bawa, mencincangnya atau membakarnya dengan api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhalat imra'atun nar fi hirratin hasabatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nar, fala hiya at'amatha wa syaqqatha id habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ard." Ini cerita dari Nabi tentang seorang perempuan yang dimasukkan neraka gara-gara mengurung seekor kucing. Termasuk disebutkan tadi nggih, tidak boleh membunuh hewan dengan api. Ini juga kadang-kala masih ada yang masih banyak di masyarakat kita membunuh dengan api. Biasanya tawon. Nah, ini juga nggak boleh nggih. Ya. Tadi baru saja saya baca sebelum kesini tadi di Jatiyoso itu di rumah warga ada tawon apa nih Pak? Tawon das ya. Tawon Vespa. Ini teman saya itu pernah Pak, waktu main bola pas di kepalanya diintip langsung duduk langsung tidur gitu. Katanya sakit banget. Ya. Besoknya itu langsung sini kayak melepuh gitu. Ternyata tawon das itu luar biasa Bang Pak ya. Alhamdulillah saya sampai hari ini belum pernah di tawon das itu. Ya, jadi belum pernah merasakan. Ya. Ya. Mudah-mudahan janganlah. Biasanya kalau di sana itu, kalau di Kalimantan itu ada namanya tawon lampu. Jadi tawon itu suka di lampu Pak, kayak laron itu loh. Nah, kalau di sini kan laron, di sana tawon. Jadi kalau udah pas nggak tahu mungkin ada musimnya ya, itu nanti lampu di pondok itu, waktu saya di pondok itu penuh dengan tawon itu. Jadi kita harus matikan lampu. Iya, nak jiklok ya. Dan itu ngentupnya tapi nggak terlalu sakit. Ngentupnya paling yang kayak tawon yang kecil-kecil nih loh Pak. Ada kan biasanya kecil-kecil yang warnanya ya oranye-oranye hitam juga itu, tapi kecil. Nggak terlalu sakit. Kalau lebah itu justru malah untuk terapi Pak. Jenengan kalau ketemu lebah di pasar itu ambil 3, masukkan botol, taruh di tangan. Soalnya itu juga salah satu terapi. Tapi jangan banyak-banyak. Atau satu mawon. Ya, kalau lebah itu nggak terlalu sakit nih. Tapi kalau nggak terbiasa juga sakit. Ya. Saya pernah itu di sini ya, rasanya ya biasa. Ya, sakit tapi nggak terlalu. Ya. Jadi membakar itu nggak boleh nggih. Nah, kalau jenengan di sekitar sini nanti ada tawon das, Vespa niku. Ya. Nah, nanti bisa menghubungi SAR FKAM itu. Ya. Nanti biasanya gratis nih kok. Nanti pakai alat kok gimana saya juga belum pernah ikut itu. Nanti bisa dibantu dihilangkan itu tawonnya. Karena itu bahaya juga. Sudah terjadi beberapa kali bahkan di sekitar Solo Raya kalau nggak salah ya. Di Klaten kalau nggak salah ya. Sampai meninggal niku nggih. Ya. Awalnya kalau nggak salah sampai belasan itu. Ya. Gara-gara golek kayu, ternyata sing dibacoki itu di sekitarnya ada tawonnya, langsung diserang sampai pingsan. Udah pingsan kan ya tambah akeh sing nyerang Pak. Setelah pingsan langsung rumah sakit, nggak lama meninggal. Ternyata setelah diperiksa ada 30-an kalau nggak salah. Bayi paling 5 iso mati loh Pak. Ya, kalau bayi loh ya. Bahaya tawon itu Mas. Tawon das. Jadi membakar tidak boleh, memukul tidak boleh, membebaninya dengan sesuatu yang berlebihan. Kalau dulu kan masih ada kuda. Sekarang juga ada kuda Di sini tapi nggak ada kuda delman nih loh. Kalau jarang Kalau saya dulu kan saya sebelum di Sragen di Ndelanggu, Klaten nih Pak. Itu kan Ndelanggu kan masih banyak jaran nih
itu saya lihat ya Allah kuda ini sampai melet-melet di panas-panas di pinggir pasar di aspalan, nggak di tempat yang teduh lah kan kuda reso linggih Pak nggih. Berdiri terus kayak itu posisinya agak panas lagi. Sing apa namanya yang punya tuh tidur di delmannya itu. Ya, sakit jane. Kasihan. Bahkan di beberapa tempat ada kuda yang sampai meninggal gara-gara itu terlalu diporsir tenaganya itu. Kemudian juga memukul ya. Kalau kita insya Allah nggak ada ya membunuh atau mau menyembelih dengan cara mukul. Kalau orang NTT Pak, panjenengan tahu di sana itu banyak rica-rica guguk. Ya. Di sini juga ada nggih? Ya. Teman saya itu pernah Pak, waktu teman saya di Lampung, dari Lampung. Waktu saya sekolah di Klaten itu karena dia baru datang dari Lampung, terus sebelum ke pondok mampir cari makan. Nah, nggak tahu. Waktu itu tulisannya sate jamu, nah, betul. Ya. Kalau guguk kan masih oh ini pasti anjing ini. Waktu itu tulisannya sate jamu. Kalau panjenengan dari Pakis itu pom bensin Pakis sebelum Delanggu nih. Nah, situ teman saya. Sampai di pondok malamnya kan biasa baru datang dari rumah masing-masing kan cerita pengalaman di rumah toh. Nah, dia cerita, diguyu teman-teman semua itu. Aku iki mangan sate kirek loh. Nah, nah, nah. Ya katanya ya kayak ayam, Pak. Nah, jadi kalau di sana itu cara menyembelihnya dimasukin karung, pukul pakai kayu. Atau biasanya juga direndam di air. Kalau yang di sekitar sini tuh gimana caranya saya nggak tahu. Sama. Itu yang makan orang-orang Kristen, orang kafir atau orang-orang Islam enggak? Orang Islam. Wah, Insya Allah. Katanya buat apa tuh itu? Ben kuat ya. Padahal justru malah bahaya kan termasuk darah juga biasanya ya. Kalau di tempat-tempat gitu katanya ada apa? Sing darah dibekukan digoreng saren. Nah, itu juga itu padahal itu padahal secara apa namanya? Secara kesehatan itu bahaya itu. Darah itu tempatnya penyakit. Lah kok dimakan? Nah. Nah, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak ada ya. Masih ada. Di hek gitu biasanya dulu ya. Iya. Baik, termasuk ketika nembak, bahkan kemarin saya sempat diskusi dengan ustadz yang di pondok, salah satu pendapat Imam Syafi'i, ya, bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi ulama dari kalangan Syafi'i di Darussyahadah itu ada namanya Ustadz Khairud Dai. Beliau pernah bilang kalau orang nembak itu tembakannya nggak boleh dimakan. Kata beliau begitu. Ya. Tapi saya sendiri setahu saya, asalkan kita berdoa, ya, karena dalam hadis kan disebutkan juga ketika kamu melepaskan apa? Bukan. Dulu kan pakai anjing, ya. Nah itu ucapkan bismillah. Tapi itu kan nggak mati Pak, ya. Nggak mati terus disembelih. Nah, kalau kata beliau itu haram kenapa? Nggak boleh kita makan kenapa? Kalau matinya karena tembak, ya. Atau karena yang lainnya, karena belum disembelih. Tapi yang saya pahami dari ulama yang lainnya itu boleh. Termasuk oleh Syekh Al-Munajjid itu juga Imam Syafi'i juga, mazhabnya Syafi'i juga yang di Saudi, Syekh Munajjid itu kalau beliau boleh. Jadi ketika kita nembak tapi dengan bismillah, Allahu Akbar, kemudian hewan itu mati. Tapi ada juga yang nggak boleh, misalnya kita nembak jatuh ke air. Nah ini nggak boleh. Karena apa? Karena ada pendapat mengatakan bisa jadi matinya bukan karena ditembak, tapi karena tenggelam. Makanya panjenengan kalau misalnya nembak atau lihat kecemplung air gitu, itu
ya bisa jadi subhat. Karena kita nggak tahu matinya karena alat yang kita tembakkan tadi, atau alat untuk kita membunuh tadi, atau karena tenggelam. Baik, kemudian yang selanjutnya, boleh membunuh hewan yang berbahaya atau menyakitkan. Hewan-hewan tersebut seperti anjing ganas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan sejenisnya. Karena Rasulullah bersabda, al-khamsu fawasiku tuktalna fil halli wal haram, al-hayyah, wal gurabul abqa, wal fa'rah, wal kalbul akur, wal hudayya. Ada 5 hewan yang berbahaya, boleh dibunuh baik di tempat halal atau di tempat haram. Yang pertama adalah ular, yang kedua burung gagak yang belang-belang, tikus, anjing buas, dan burung raja wali. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Baik, ini jadi hewan-hewan termasuk hewan-hewan fawasik, hewan-hewan yang fasik. Itu salah satunya tikus. Tikus itu merusak, ya. Tikus itu, ini saya pernah dapat cerita. Tikus itu ternyata hewan yang punya sifat pendendam, Pak. Jadi kalau kita pernah mau nangkep tikus atau membunuh tikus atau mungkin menyakiti tikus, dia akan balas dendam pada kita. Nah, anak sing dikrokoti misalnya. Nek, dulu pengalaman saya di pondok itu ustadz saya itu kakinya sampai berdarah, Pak, dikrokoti tikus. Karena kakinya ngapal kan, kandel ngapalnya. Dikira snack paling ya. Dan beliau nggak terasa ketika dicokot, mungkin karena saking kerasnya kapalannya itu, sampai ke pinggirnya berdarah akhirnya. Baru dia bangun. Karena sebelum-sebelumnya itu sudah ada mungkin 5 ekor yang dibunuh. Padahal itu posisi di ruangan yang kecil, kemudian sarangnya itu cuma di atas plafon. Bangunannya kecil. Kok ya banyak banget ya, 5 itu lebih. Ya. Saya sendiri di rumah itu dulu saya beli jebakan itu sehari bisa 2 masuk. Tikus yang cilik-cilik Pak. Paginya langsung masuk di karung, langsung saya pukul sampai mati. Jadi, tapi kalau panjenengan di sawah Pak, itu jangan membuang tikus di pinggir jalan gitu. Karena itu bahaya. Tikus itu salah satu hewan yang membawa virus. Nah, kalau di gua di jalan itu kan sama saja kita menyebar virus corona. Ya, virus tikus lah. Ya. Nah, tikus itu penyakit yang karena tikus itu hewan yang memakan apa saja. Ya. Apa aja dimakan tikus itu, geragas. Makanya pejabat yang aspal dipangan, ya, gendeng-gendeng dipangan, ya, boto-boto, batu-batu jalanan dipangan, disebut tikus, ya, tikus geragas. Nah, tapi ya bukan batune Pak, bukan aspale, duwite yang dipangan. Baik. Kemudian boleh memberi ciri atau menandai pada telinga binatang ternak, unta, kambing untuk tujuan baik. Ya, biasanya dikasih tanda niku Pak nggih. Pernah diuratkan bahwa Nabi menandai hewan unta sedekah dengan tangannya yang mulia. Adapun semua binatang selain binatang ternak tidak boleh ditandai. Karena ketika melihat keledai yang ditandai pada mukanya, Rasulullah bersabda, la'anallahu man wasama hadza fi wajhi. Allah melaknat orang yang mentato pada mukanya. Maksudnya pada muka keledai tadi. Jadi hewan yang boleh ditandai hanya hewan ternak. Baik, yang ketujuh, mengetahui hak Allah pada hewan-hewan tersebut dengan menunaikan zakatnya jika termasuk hewan yang wajib dizakati. Ini zakat untuk usaha ternak kita itu ada kalau sudah mencapai nisabnya. Saya sendiri lupa nih. Tapi insya Allah kalau kita belum lah Pak. Ya.
Kemudian yang kedelapan, tidak menyibukkan diri dengan hewan-hewan tersebut dari beribadah kepada Allah atau melalaikannya dari mengingatnya. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh ketika mereka menjauhkanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendekatkanmu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjauhkanmu dari taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain, istri itu bisa menjadi musuh kita. Di ayat yang lain, teman-teman dekat itu pada hari kiamat nanti ya, bisa saling bermusuhan. Padahal ketika di dunia dekatnya minta ampun, Pak. Ya, sahabat karib, ya, perintis usaha bisnis besar. Tapi ketika di akhirat mereka bisa jadi menjadi musuh. Kenapa? Karena mereka baru sadar. Ternyata itulah yang menjadi sebab mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekedar jangan sampai lah. Misalnya duwe sapi kok. Ya, sapi ini waktunya azan, terus kemudian udah waktunya sholat, tetap ngurusi sapi ini. Ya, tetap kita dahulukan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khailu salasatun, hunna lirajulin ajrun, wa lirajulin sitrun, wa ala rajulin wizrun. Fa ammal ladzi hiya lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillahi fa atala tiyalaha fi marjin aw raudatin. Fama asabat fi tiyalaha dzalika minal maraji awir riyad awir raudati kana lahu hasanat. Walau annaha qata'at tiyalaha fastannat syarafan aw syarifaini kanat atharuha wa arwasuha hasanatin lah. Wa hiya lidzalika rajulin ajrun wa rajulun wa rabataha taghanniyan wa ta'affufan walam yansa haqqallahi fi riqabiha wala dhuhuriha fahiya lahu sitrun wa rajulun rabataha fahran wa riya'an wa niwa'an fahiya alaihi wizrun. Insyaallah ini hadisnya sangat panjang. Binatang kuda itu ada 3 macam. Yang pertama, kuda bagi seseorang itu bisa mendatangkan pahala. Pada zaman dahulu, kuda ini menjadi kendaraan terbaik. Makanya orang yang punya kuda itu menjadi orang yang berwibawa. Kemudian yang kedua, kuda bagi seseorang itu menjadi penutup keburukannya. Makanya ada orang yang kurang baik tapi punya kuda lebih kelihatan berwibawa. Kemudian yang ketiga, kuda bagi seseorang itu mendatangkan dosa. Jadi kata Nabi, kuda itu bisa mendatangkan pahala, bisa menutupi keburukan, dan bisa menjadikan memberinya dosa. Kemudian sebutkanlah Nabi, lanjutkan, adapun orang yang dengan kudanya bisa mendatangkan pahala untuknya, yaitu orang-orang yang mengikat kudanya di jalan Allah, ia mengikatnya lama di tempat penggembalaan atau kebun. Maka apa yang menimpa tempat penggembalaan atau kebun itu pada waktu mengikatnya menjadi kebaikan-kebaikan baginya. Seandainya tali pengikat kuda itu terputus, lalu kuda itu lepas dan berlari dengan melewati 1 atau 2 tempat tinggi, maka bekas-bekas atau kotorannya menjadi kebaikan-kebaikan baginya. Kuda itu menjadi pahala bagi orang tersebut. Adapun orang yang mengikat kudanya karena ingin telah kaya dan cukup dari manusia, tapi dia tidak lupa akan hak Allah pada kaki dan punggung kudanya, maksudnya zakat, memberikan zakat atas kudanya, maka kuda itu menjadi penutup keburukannya. Dan adapun orang yang menjadikan kudanya sebagai kebanggaan, riya, alat permusuhan, maka kuda itu menjadi dosa baginya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kalau di sini kuda, maka kita kiaskan kepada hewan lain. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita rawat, kita sayangi, kita beri makan, kita rawat dengan baik, maka itu juga menjadi pahala bagi kita. Apalagi kuda itu sampai bisa ngomong seneng. Ya. Matur suwun nggih Pak. Wah. Nah, itu berarti kuda ini luar biasa, Pak ya. 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 Kalau di sini kuda, berarti kalau di kita nggih ya sapi, ya kambing, ya ayam. Karena saya sendiri pernah Pak pengalaman. Ini pengalaman buruk tapi. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Rumah saya di Kalimantan tuh panggung, Pak. Karena rata-rata kebanyakan di daerah saya karena daerah trans, ya, rumahnya itu cuma ada di pinggir jalan. Ya. Kalau mungkin panjenengan punya saudara itu tanya, pasti rumah di sana yang trans, itu adanya cuma di pinggir jalan, nggak ada rumah masuk gang, nggak ada. Dan namanya pinggir jalan tuh di sana kan daerahnya pegunungan kalau di Kalimantan Timur. Jadi banyak rumah itu ya depan latarnya tanah, tapi belakangnya panggung karena lereng gini, siring, siring itu ya tanahnya. Nah, waktu itu orang tua saya punya banyak ayam, dan waktu itu pas setelah ibu saya meninggal, itu ayam itu karena bapak saya pasti kerja kalau saya pulang sekolah, posisi saya sendiri karena waktu itu adik saya dirawat keluarga, jadi di rumah saya cuma berdua sama bapak saya. Pulang sekolah itu saya ke rumah itu, masya Allah, ayam itu kadang-kala padahal makanan itu sedikit, cuma sedikit di atas meja itu, dia terbang dari bawah naik ke jendela, padahal jaraknya mungkin ada 3 meter itu, dari jendela ke tanah itu. Naik dari situ Pak, dan ngacak-ngacak apa itu namanya, makanan Pak, ya Allah. Padahal wes kesel-kesel mulai sekolah, pengen nendang makan siang dan turu, kok sampai rumah wis semua makanan tuh sudah wis ada bekas ceker-ceker ayamnya. Akhirnya saya emosi, saya tutup jendela semua Pak, saya tangkep itu, saya lempar dari atas ke bawah, buak gitu, ke bawah jurang rumah itu. Sampai akhirnya ayam itu hampir mati tuh. Ya. Terus kemudian diambil tetangga dibeli. Itu karena saking emosi, tapi jangan ditiru Pak ya. Itu waktu saya belum ngerti dulu. Ya. Jadi tetap meskipun kadangkala hewan itu mungkin ada kalanya menjengkelkan ya Pak. Ya, mungkin panjenengan yang punya pari itu, ya, kadangkala emosi Pak. Pari dijemur, musim hujan, pas dijemur dicekeri sama ayam, rasanya pasti ya ada emosinya lah. Nah itu ya kita usir lah. Makanya orang yang benar-benar memahami Islam dan mempraktekannya itu benar-benar semua tuh difikirkan Pak. Jadi emosi itu benar-benar nggak ada Pak. Makanya orang yang paling kuat itu adalah orang yang apa? Yang bisa menahan nafsunya. Ya salah satu nafsu itu ya emosi. Dan orang yang paling kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya itu, menawan menahan dirinya ketika marah itu, ya. Menahan emosi ketika marah. Kadang-kala kita kepada anak yang kita sayang aja masih nyiwel, nyubit, bahkan mukul, ya. Apalagi sama hewan yang nggak punya hubungan darah. Masyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itu beberapa adab yang harus kita perhatikan kepada hewan. Karena hewan bagian dari ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu perlu kita sayangi. Karena semua yang Allah ciptakan itu juga bagian atau salah satu sarana kita untuk mendapatkan surganya. Masyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan bisa jadi Pak, semut yang kita tolong ketika dia kecemplung di gelas, kemudian kita letakkan di atas meja atau di tempat yang lebih aman, itu bisa menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirah, ampunan kepada kita dan memberkahi hidup kita. Hewan itu bertasbih enggak, Pak? Tasbih. Ya. Allah berfirman,
Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan bumi. Aku niki bertasbih mboten, Pak? Bertasbih. Cuman kita nggak tahu cara mereka bertasbih. Hewan itu juga bisa memintakan ampun, Pak, bisa mendoakan. Makanya ya tadi, kepada semut pun kita harus bisa berkasih sayang, meskipun kadangkala sepele. Ya. Tapi kalau orang itu sudah benar-benar memahami Islam dan berusaha mempraktekkannya, dia akan berpikir dua kali untuk untuk tidak menyepelekan semut itu tadi. Bisa jadi ya, hewan kemudian mungkin ada hewan apa yang kemasukan got, kita tolong, bisa jadi itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Bukankah di kisah tadi, di kisah yang saya ceritakan di awal, seorang pelacur kan jelas pekerjaan yang haram dan hina lagi. Menyelamatkan hewan yang hina juga, anjing. Tapi kemudian dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, bahkan memasukkannya ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya sehingga kita selalu dalam bimbingannya untuk tetap berkasih sayang baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk Allah lainnya. Sehingga kita menjadi umat Islam yang benar-benar bisa menjadikan Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.